Andi Azwan ini apa legal standingnya bicara atas nama Rismon ya? Saya heran juga ya. Seharusnya yang bisa bicara dengan saya hari ini adalah kuasa hukum dari Rismon. Jadi ini lagi-lagi halusinasi seorang Andi Azwan. Kami ingin melawan yang kayak gini-gini nih, yang palsu nih, yang kayak begini nih. Nah ini kaitannya apa nih? Ini ada seorang relawan Pak Jokowi. Saya tidak perlu sebutnya namanya. Oh iya. Namanya adalah Andi Azwan. Ya. Dia mendapatkan kartu dari Pradi Bersatu, betul ya? Betul. Dan tadi saya juga udah mendengar pernyataannya bahwa ini sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Anda tahu nggak? Ini juga tidak boleh diterima oleh dia. Model-model yang seperti ini sebetulnya juga ini juga melanggar. Ini sama seperti ini nih. Jadi ini boleh saya bicara dulu? Lanjut Bang Andi dulu ya. Yang kayak gini-gini nggak boleh nih. Ini yang nggak boleh. Mereka. Kartu ini hanya bisa dikeluarkan kepada para advokat. Sebentar, bukan Pradi. Ya, kan Anda udah bicara, saya jelaskan buat Anda. Anda bisa jelaskan, Anda punya hak untuk menjelaskan. Advokat, sebentar aja. Tidak bisa itu, karena ini tidak sesuai dengan materi yang kita bicara. Saya kasih kesempatan secara substansi yang ada. Gitu. Oke, bacotnya udah ya, gini. Oke. Bacotnya nggak legal standing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sarang Informasi. Kali ini ada yang panas dingin guys, yaitu Andi Azwan. Benar-benar dikuliti habis-habisan oleh Abdul Ghafur Sangaji mengenai tentang identitas yang pernah ditunjukkan kepada publik ya. Dan kali ini tidak bisa menjawab yang ditanyakan oleh Abdul Ghafur Sangaji. Akhirnya Andi Azwan ini kebingungan. Bahkan cecaran dari Abdul Ghafur Sangaji ini membuat mati kutu Andi Azwan. Jangan lewati video ini karena ini ada hal yang sangat menarik sekali di pembahasan ini. Andi Azwan biasanya teriak-teriak dan merasa benar, merasa menang, tapi kali ini benar-benar pucat lesu. Isinya. Konsumen yang sudah terlanjur membeli kan tentu kecewa dong. Ya kan berarti saya tertipu dong. Oke. Kalau Anda merasa ini bahwa ini ongoing proses, ongoing riset, ya harusnya jangan ditulis dulu. Nah, ada penipuan jual beli di sini Bang Andi. Wajarkah kemudian ada laporan seperti itu di polisi? Ya, kalau saya lihat di sini ada kayak model balas dendam gitu loh. Siapa ke siapa? Ya kan, tadi kan ini kan kawan, sekarang menjadi lawan, ya kan? Kalau bicara tentang itu ya dari awal aja ketika Rismon masih bergabung mestinya ya. Kalau kita bicara tentang ISBN. Andi Azwan ini apa legal standingnya bicara atas nama Rismon ya? Saya heran juga ya. Seharusnya yang bisa bicara dengan saya hari ini adalah kuasa hukum dari Rismon. Tapi sayangnya kan tidak hadir. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Andi Azwan ini halusinasi aja. Bahasanya kan selalu begini, ini balas dendam. Hukum itu bukan soal balas dendam. Hukum bukanlah instrumen untuk melakukan pembalasan terhadap orang lain. Hukum itu diawali dengan adanya dugaan tindak pidana. Pada saat Rismon masih bergabung dengan kami, para konsumen ini kan belum komplain. Yang dinilai itu kan adalah apa dasar kerugiannya? Kerugiannya adalah dia merasa ditipu dengan isinya, kemudian campaign kemana-mana, promosi kemana-mana lewat kanal YouTube Balige Academy, kemudian juga lewat Car Free Day, kemudian promosi berbagai lewat media promosi online. Itu kan sesuatu yang masif dilakukan oleh penulis gitu. Poinnya adalah ketika penulis mengatakan bahwa Wapres tak lulus SMA, para konsumen yang sekarang menjadi rugi itu kan merasa tertarik untuk membeli. Kemudian setelah itu mengajukan RJ dan dia batalkan isinya. Di situ kan ada rangkaian berita dan rangkaian kata-kata bohong. Tinggal nanti kemudian kita buktikan apakah ada unsur pidananya di situ apa tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan ini ada balas dendam dari kami. Kami tidak pernah balas dendam kepada Rismon. Bahwa Rismon mengambil langkah untuk restoratif justice, ya monggo, itu pilihannya dia gitu. Di acara ini Andi Azwan benar-benar terpojok ya. Jadi inilah halusinasi dari seorang Andi Azwan, kata pengacara Roy Suryo CS ini. Karena Andi Azwan ini selalu mengatakan hal-hal yang tentunya Andi Azwan ini sebenarnya tidak mempunyai legal standing ya. Akan tetapi di panggung perdebatan ini lagi membahas tentang pelaporan terhadap Rismon Syanipar. Akan tetapi Andi Azwan ini ngotot tetap membela Rismon Syanipar. Sebenarnya Andi Azwan ini siapa? Sedangkan Andi Azwan ini kan bukan pengacara Rismon Syanipar, akan tetapi berlagak seperti pengacara Rismon Syanipar di perdebatan ini. Jadi ini lagi-lagi halusinasi seorang Andi Azwan bahwa yang melaporkan ini pihak kami. Loh, kami bukan melaporkan, kan dari tadi saya sudah jelaskan. Yang melaporkan itu adalah konsumen yang merasa dirugikan. Dan terhadap buku Gibran Endgame, perlu saya katakan bahwa kami tidak ada dalam manajemen buku ini. Kami tidak tahu ini bagaimana ada pemalsuan dokumen berupa ISBN palsu. Walaupun Roy mengaku ikut berkontribusi dalam berkontribusi sebagai brand ambassador. Tetapi konteks tidak, brand ambassador ini batasannya gimana? Brand ambassador itu hanya membantu mempublikasikan, itu membantu mempromosikan. Dan itu dilakukan secara profesional. Ya, jadi gini. Buku ini
adalah murni di bawah manajemen Rismond sebagai penulis dan istrinya sebagai editor. Makanya kemudian kedua-duanya dilaporkan. Berarti terima-terima aja, nggak dicek isinya dulu kalau gitu dari Bung Roy. Loh kan kami tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Mas Roy kan bukan penulis dalam buku ini. Mas Roy brand ambassador. Brand ambassador kan kita tahu. Dia tidak tahu menahu soal isinya. Yang dia tahu adalah aku diminta tolong untuk mempromosikan buku ini secara profesional. Ya sudah, aku bantu. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah kami ingin melawan yang kayak gini-gini nih, yang palsu nih. Nah, ini ISBN yang palsu kayak gini nih kami lawan ini. Sama seperti kami ingin mengkritik yang kayak begini nih. Nah, ini kaitannya apa nih? Ini ada seorang relawan Pak Jokowi. Saya tidak perlu sebutnya namanya. Oh iya. Namanya adalah Andi Azwan. Ya. Dia mendapatkan kartu dari Pradi Bersatu, betul ya? Betul. Dan tadi saya juga udah mendengar pernyataannya bahwa ini sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Anda tahu nggak? Ini juga tidak boleh diterima oleh dia. Hubungannya dengan bukunya? Hubungan dan buku ini apa? Sebentar. Saya ingin katakan begini. Model-model yang seperti ini sebetulnya juga ini juga melanggar. Ini melanggar. Sama seperti ada ISBN, ya. Ada ISBN yang dari buku Gibran Endgame itu ternyata bukunya ini. Dari pertama ya, dibuat buku itu, mereka tahu itu palsu. Kami nggak tahu loh. Anda jangan menuduh. Sorry, saya bilang. Anda jangan menuduh bahwa kami tahu loh. Saya sama sekali tidak tahu. Ini kan Roy Suryo juga sama sekali juga tidak tahu. Teman-teman yang lain juga tidak tahu. Anda jangan melampaui sesuatu yang Anda nggak punya kewenangan untuk Michael gitu. Sinaga juga ya. Posisi saya ya bukan bahwa saya ini adanya Rismond ya. Ini sama seperti ini nih. Jadi ini boleh saya bicara dulu? Lanjut Bang Andi dulu ya. Yang kayak gini-gini nggak boleh nih. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh nih. Ya, mengenai ini saya mesti jelaskan. Ya. Oh ini ya. Saya mesti jelaskan. Ini kartu teman-teman. Arahnya nggak ke sini sebetulnya. Arahnya nggak ke sini. Tapi saya mesti jelaskan juga. Saya sudah berkali-kali juga menjelaskan. Memang ini ya mereka ingin mencoba untuk mendowngrade saya. Saya sudah katakan itu. Saya memang jadi anggota biasa dari Peradi Bersatu ya, non advokat. Dan itu biasa. Ada. Dan saya tidak akan bisa menerima siapa yang kalau biasa? tidak diberikan oleh ketua umum dan sekjen dari Peradi Bersatu. Apa hak dia untuk menanyakan itu? Ini adalah kartu anggota biasa, bukan kartu advokat. Mari kita kembali ke diskusi buku. Mari kita kembali ke diskusi buku ini. Enggak, kita harus kembali lagi. Udah satu hal kaitannya dengan adalah kaitannya dengan yang dikatakan mereka ini adalah ISBN. Udah. Sebentar. Kartu ini hanya bisa dikeluarkan kepada para advokat. Bagaimana advokat tidak bisa? Anda bukan anggota Peradi Bersatu. Anda bukan Peradi. Ya, kan Anda udah bicara, saya jelaskan buat Anda. Anda bisa jelaskan, Anda punya hak untuk menjelaskan. Yang menjelaskan itu adalah sekjen Peradi Bersatu dan ketua umum Peradi Bersatu. Anda nyolot terus. Karena ini bukan substansi yang kita bicarakan. Sebentar aja. Bukan saya harus kembalikan lagi diskusi. Anda tidak tahu masalah Peradi Bersatu. Anda tidak tahu masalah Peradi. Anda hanya mengatakan bicara advokat itu. Yang jelas sudah saya jelaskan. Ini bukan dari kartu advokat. Kartu anggota Peradi Bersatu. Mari kita kembalikan diskusi. Mari kita kembalikan diskusi. Sebentar aja. Tidak bisa itu karena ini tidak sesuai dengan materi yang kita bicarakan. Saya kasih kesempatan secara substansi yang ada. Gitu. Oke, bacotnya udah ya, gini. Advokat itu terikat pada Kode Advokat Indonesia tahun 2002 yang dibuat oleh berbagai organisasi advokat. Baik. Di pasal 8 Kode Etik Advokat, kantor hukum maupun organisasi advokat tidak boleh memberikan kartu anggota advokat kepada seseorang yang bukan advokat. Kartu anggota advokat bukan. Ini bukan kartu anggota advokat. Ini menggunakan logo organisasi advokat Peradi Bersatu. Karena diskusinya sudah mulai keluar dari topik kita. Anda tidak punya legal standing untuk menerima ini. Saya harus sudahi diskusi dulu. Tidak punya argumentasi. Dengan segala hormat, Bang Sangaji, Bung Andi. Bacotnya gede. Bang Sangaji, Bang Andi. Kita sudah keluar dari jalur, tapi terima kasih Anda sudah. Andi Azwan ini memang tidak pernah malu ya, di mana-mana selalu seperti ini. Tidak punya legal standing untuk membela Rismond Sianipar, akan tetapi di perdebatan ini Andi Azwan seakan-akan berubah menjadi advokat dan membela Rismond Sianipar ya. Di perkataan-perkataannya ya, ini banyak sekali Andi Azwan ini membela Rismond Sianipar ya. Ini kan membahas tentang pelaporan Rismond Sianipar tentang dugaan penipuan, dugaan memalsukan dokumen ya, ISBN itu ya, yang ada di buku Gibran Endgame. Akan tetapi ya seperti itu, Andi Azwan selalu ngotot ya membela Rismond Sianipar ya. Padahal jika ditanyakan tentang legal standingnya, Andi Azwan ini nggak punya legal standing sama sekali untuk membela Rismond. Akan tetapi mati-matian membela Rismond. Bahkan di acara ini Andi Azwan membela Rismond mati-matian. Makanya diskakmat oleh Abdul Ghafur Sangaji, pengacara
Roy Suryo CS ya. Di sini membahas tentang penarikan buku Gibran Endgame dan respon ini dilaporkan, dan Andi Aswan ini seakan-akan tidak terima ya, dan seakan-akan respon ini benar menurut Andi Aswan ya. Tetapi masyarakat bisa melihat sebenarnya seperti apa sih keadaan saat ini ya. Andi Aswan juga mengatakan harusnya dilaporkan itu saat respon masih ada di kubu Roy Suryo. Ya tidak bisa. Karena jika masih di kubu Roy Suryo tentunya tidak bisa akan melaporkan Resmond Sianipar, karena Resmond Sianipar juga tidak mungkin menarik ucapannya atau menarik karyanya, yaitu karya tulisan yang sudah dicetak, yaitu buku Gibran Endgame tentunya seperti itu. Dan memang sangat kocak sekali ya Andi Aswan ini ya. Dan tentunya di perdebatan ini ada beberapa hal yang diungkap oleh Abdul Gofur Sangaji tentang kartu identitas yang pernah ditunjukkan oleh Andi Aswan ya, menggunakan kartu advokat atau kartu dari Peradi ya, yang dinilai oleh Abdul Gofur Sangaji ini sebenarnya tidak pantas dan tidak diperbolehkan seharusnya gitu ya. Tapi menurut Andi Aswan tidak masalah katanya seperti itu, dan ini tidak jadi masalah. Ya, yang tahu kan mungkin kayak Abdul Gofur Sangaji kan seorang pengacara, mungkin tahu peraturan dan perundang-undangan, apa yang dibolehkan, apa yang dilarang kan seperti itu ya. Tapi yang terjadi di sini di perdebatan ini, akhirnya Andi Aswan juga kan mengakui bahwa memang Andi Aswan ini menggunakan kartu identitas yang ada lambang Peradi ya, mungkin gitu ya. Kalau saya salah mohon diluruskan, dengan lambang Peradi yang mungkin itu kan tidak boleh, dan mengakui bahwa memang benar itu menggunakan setahun yang lalu atau di tahun sebelum tahun 2026 ini ya. Jadi mungkin di tahun 2025 menggunakan itu. Sebenarnya apa Andi Aswan itu di Peradi kok bisa menggunakan kartu identitas seperti itu ya? Tentunya yang bisa menjawab ya dari pihak Peradi sendiri, memang boleh atau tidak gitu ya. Tapi menurut Abdul Gofur Sangaji ya memang tidak diperbolehkan, dan itu melanggar katanya seperti itu. Entah bagaimana kita juga tidak tahu, karena saya bukan orang hukum ya, dan tidak tahu bagaimana yang sebenarnya. Dan memang sangat menarik sekali dan sangat unik sekali pembicaraan atau pembahasan di kasus ijazah ini. Tidak ada henti-hentinya ya, hingga pelaporan-pelaporan di beberapa pihak. Ya tentunya kita bisa tahu ya ada beberapa laporan-laporan yang selain Pak Jokowi dengan Roy Suryo CS yang urusannya itu tentang ijazah. Akan tetapi kasus ini atau isu ini jadi melebar kemana-mana hingga ada pelaporan-pelaporan di beberapa pihak. Ya dari kubu Roy Suryo ada yang dilaporkan lagi ya, selain Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah jadi tersangka, ada Michael Sinaga juga dilaporkan ya oleh relawan Pak Jokowi. Dan ada juga yang dari kubu Pak Jokowi, ada juga yang dilaporkan kayak Andi Aswan dan lain-lain. Itu dilaporkan. Resmond Sianipar pun sekarang dilaporkan lagi, padahal Resmond Sianipar ini sekarang sudah berada di kubu Pak Jokowi. Tapi setelah sama Pak Jokowi atau ada di kubu Pak Jokowi, akhirnya ada pelaporan-pelaporan terhadap Resmond Sianipar yang tadinya kasus ini jika lanjut ke persidangan cepat-cepat tidak akan melebar kemana-mana seharusnya gitu ya. Dan isu ijazah ini kan memang sangat menariknya ya, memang jadi pusat perhatian masyarakat, jadi perhatian publik gitu ya, jadi konsumsi publik, hingga kasus ini memang jika kita lihat tidak ada ujung pangkalnya ya, seperti itu ya kawan-kawan ya.